syukur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Banyak manusia tafakkur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Itulah watak manusia yang hidup di dunia, suka berpoya-poya tanpa tahu karunia. Tapi mengapa lupa syukur pada Tuhan? Tapi mengapa lupa syukur pada Tuhan? Mari syukuri semua nikmat kalau engkau ingin berkah. Janganlah engkau ingkar terhadap nikmat. Mari syukuri semua nikmat kalau engkau ingin berkah. Janganlah engkau ingkar terhadap nikmat, karena Tuhan tidak suka bahkan mengazabnya kepada siapa saja yang ingkar nikmatnya. Ingatlah hai manusia, sekali lagi ingat, kalau kau masih ingkar pastikan dilaknat. Banyak manusia tafakkur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Banyak manusia tafakkur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Itulah watak manusia yang hidup di dunia, suka berfoya-foya tanpa tahu karunia. Tapi mengapa lupa syukur pada Tuhan? Tapi mengapa lupa syukur pada Tuhan? Mari syukuri semua nikmat kalau engkau ingin berkah. Janganlah engkau ingkar terhadap nikmat. Mari syukuri semua nikmat kalau engkau ingin berkah. Janganlah engkau ingkar terhadap nikmat, karena Tuhan tidak suka bahkan mengazabnya kepada siapa saja yang ingkar nikmatnya. Ingatlah hai manusia, sekali lagi ingat, kalau kau masih ingkar pastikan dilaknat. Banyak manusia tafakkur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Banyak manusia tafakkur apabila hancur, tapi jarang yang bersyukur apabila mujur. Itulah watak manusia yang hidup di dunia, suka berfoya-foya tanpa tahu karunia.
merendahkan diri, menyebut nama ilahi. Orang-orang yang berzikir selalu merasa fakir, jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Semua yang dimiliki pinjaman dari ilahi, yang pasti akan kembali di akhir hidupnya nanti. Mari berzikir, jangan lupa berpikir, agar kelak tiada jadi orang tersingkir. Orang-orang yang berzikir selalu merasa fakir, jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Semua yang dimiliki pinjaman dari ilahi, yang pasti akan kembali di akhir hidupnya nanti. Mari berzikir, jangan lupa berpikir, agar kelak tiada jadi orang tersingkir. Berzikir ala sufi memang menyejukkan hati, duduk merendahkan diri, menyebut nama ilahi. Lidah pun tak pernah diam, hati jadi ikut tentram. Bila hati dan pikiran sudah seiring sejalan, maka arti kehidupan selalu akan dirasakan.
Sedia payung sebelum hujan, agar dirimu tak menyesal. Sedia payung sebelum hujan, agar dirimu tak menyesal. Dalam menjalani kehidupan selalu dapat pertolongan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Inilah payung kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kerjakan yang diperintahkan, jauhkan segala larangan. Bacalah salawat salam kepada Nabi junjungan, agar mendapat syafaat di dunia sampai akhirat. Agar mendapat syafaat di dunia
durhaka, melebihi nakalmu pada orang tua. Anak-anakmu kan menyakiti dirimu sebagai balasan waktu kecilmu. Wahai putra putri tersayang, taat dan patuhlah pada orang tua.
Muhammad tinggalkan wasiat pada kita semua sebagai umatnya. Dua perkara yang sangat bermanfaat untuk pedoman hidup di dunia. Dua perkara yang sangat bermanfaat
Manusia diperbudak oleh harta benda. Manusia diperbudak oleh nafsu setan. Manusia terpedaya gemerlapnya dunia. Manusia terpedaya segala yang menggoda. Kembalilah, kembalilah segera ke jalan Tuhan. Jika kita hidup tak peduli dengan lingkungan, segala perbuatan juga dalam pergaulan, dimanapun kita hidup dengan penuh percobaan, karena tantangan zaman. Jangan sampai tanggalkan iman, kerjakan perintah Tuhan. Jangan sampai kau lalaikan, jauhkan larangan Tuhan. Jangan sampai kau lakukan, hadapi segala tantangan. Iman jangan tergoyahkan. Jika kita hidup tak peduli dengan lingkungan, segala perbuatan juga dalam pergaulan, dimanapun kita hidup dengan penuh percobaan, karena tantangan zaman. Jangan sampai tanggalkan iman, kerjakan perintah Tuhan. Jangan sampai kau lalaikan, jauhkan larangan Tuhan. Jangan sampai kau lakukan, hadapi segala tantangan. Iman jangan tergoyahkan. Sungguh aneh tapi nyata dalam kehidupan manusia. Tak dibilang tak dikata, namun kini kenyataan. Sungguh aneh tapi nyata dalam kehidupan manusia. Tak dibilang tak dikata, namun kini kenyataan. Manusia diperbudak oleh harta benda. Manusia diperbudak oleh nafsu syaitan. Manusia terberdaya gemerlapnya dunia. Manusia terberdaya segala yang menggoda. Kembalilah, kembalilah segera ke jalan Tuhan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang berdosa. Berilah petunjuk agar Krismon cepat berlalu. Kami pasrah padamu ya Allah. Semoga bangsaku bersatu, tidak emosi, agar makmur kembali. Bagi yang beriman, percaya akan Tuhan, krisis ekonomi sebagai ujian. Walau hidup susah, tak punya rupiah, asal kita tabah, tak jadi masalah. Dalamlah persatuan di segala bidang, mari bahu membahu demi satu tujuan, atas silang Krismon. Wahai tangan mulia, pikirkan mereka, jangan dibiarkan, jangan dilupakan. Harta kekayaan hanyalah titipan, Tuhan pun membenci hamba yang berlebihan. Cobalah kau pikirkan, coba kau renungkan, mari kita bersama berdoa dan berbuat demi kemanusiaan. Hati yang resah, jiwa-jiwa yang gundah, hidup tak bergairah, mati pun masih ogah. Ini melanda hampir setiap insan, karena ekonomi yang tak terkendali, hasil pekerjaan tiada mencukupi, tiada tercukupi. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad pembawa kebenaran, petunjuk jalan keselamatan. Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan, pedoman hidup manusia yang beriman dan mengamalkan isinya, pasti selamat dunia hingga akhirat.
syafaat. Di dunia engkau menyebarkan rahmat, di akhirat engkau membagi syafaat. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Nabi Allah, engkaulah insan kekasih Allah. Ya Rasulullah, engkau teladan bagi manusia. Ya Nabi Allah, dunia gelap tanpa cahayamu. Ya Rasulullah, umat sesat tanpa petunjukmu. Di dunia engkau menyebarkan rahmat, di akhirat engkau membagi syafaat. Di dunia engkau menyebarkan rahmat, di akhirat engkau membagi